dia pakai. Oke, udah kelihatan tampilan slide-nya sesuai janji saya. Sama kalau belum kelihatan infoin aja ya. Hari ini saya share screen. Sesuai janji saya kemarin Mbak Lydia yang terakhir sempat tanya, gimana sih Mbak Vanessa dengan materi yang kemarin? Tenang, materi yang kemarin akan saya review sedikit dan ya Mas akan saya lanjutin. Jadi buat nanti yang ada isu, kalian bisa, teman-teman yang lain yang memang sudah ada solusi, bisa tolong dibantu ya. Karena kan kalian lebih banyak nih, takutnya ada yang pertanyaannya nggak ke-handle sama saya. Jadi itu udah ada Mas Fadlur nge-sharing. Banyak. Oke. Untuk kemarin kita udah nyoba, saya akan coba pelan-pelan, kalau kecepatan lagi tolong dibilangin ya. Untuk hari ini kita kemarin sudah belajar nge-ekstrak dari DB ke non-database, dari database ke database. Hari ini kita akan belajar untuk ekstrak source-nya itu bukan database, tapi ujungnya tetap database, karena DWH itu pasti di database. Nah, jadi di sini apa yang nggak kita lakukan dibanding hari pertama itu adalah database connection. Kenapa? Karena cukup sekali selama kalian sharing, database connection settingannya itu kalian bisa pakai sampai kapanpun sih. Mau pakai di transformation selama di komputer yang sama. Kalau mau di komputer yang beda ya tinggal di copy settingan koneksinya. Itu aja sih kalau memang mau pakai komputer yang beda. Itu XML yang pernah saya sharing di sesi pertama atau sesi kemarin, itu di copy aja filenya, dikasih sama orang yang mau pakai database connection punya kita. Nah, apa sih harapan dari teman-teman yang mungkin akan didapat dan dari saya? Yang kemarin ketinggalan itu kita akan mempelajari job files. Yang kedua, diharapkan tuh dari teman-teman bisa ekstrak task dari 3 tipe external files. Jadi yang non-database, CSV, ya, berarti TSV, tab, dan Excel. Tiga-tiganya filenya sudah ada di dataset. Nah, nanti bisa di-download, disiapin. Sebelum kita masuk ke ekstrak task, kemarin itu kan kita sudah belajar DB ke DB. Saya buka lagi file DB ke DB. Tadi ada yang tanya kalau kita bikin transformation baru, itu bakalan perlu settingan nggak? Perlu bikin database connection nggak sih? Nggak. Ini contoh saya bikin database, saya bikin transformation baru. Selama database connection-nya sudah diklik kanan share, dia akan selalu muncul. Karena itu anggap aja udah di sharing untuk satu pentaho. Jadi mau bikin transformation berapa kali, job berapa kali, itu pasti settingan database-nya itu bisa dipakai ulang, dipakai terus. Kecuali teman-teman bikin transformasi, bikin database connection, tapi nggak di-share. Kalau nggak di-share kan lambangnya dia nggak di-bold ya. Itu kalau teman-teman bikin transformasi baru, walaupun masih pentaho di komputer yang sama, teman-teman harus bikin koneksi ulang. Karena nggak di-sharing transformation. Jadi eksklusif buat transformasi yang pertama dia bikin aja kalau nggak di-sharing. Itu. Nah, kita buka aja file yang kemarin database, ada tambahan sedikit. Saya bikin kemarin master cabang. Nah, kalau dibuka kan di-save. Yang penting setiap ada perubahan apapun itu biasanya Pentaho ngasih tahu kok kalau dia ada perubahan. Nah, di bagian atas ini dia ada tulisan change, berubah lah, bahasa Inggrisnya agak ribet ya, berubah. Berarti kalau ada lambang kayak gini berarti transformasi kalian tuh belum di-save. Kalian melakukan sesuatu dan belum nge-save itu. Kalau kalian udah save, dia akan hilang sendiri. Kalau kalian khawatir ya itu udah ke-save apa belum, lihat aja di bagian spoon yang pojok kiri atas. Kalau dia ada tulisan change, itu ya udah berarti
kalian melakukan sesuatu. Mau digeser-geser sekalipun, mau dimatiin sekalipun, itu perubahan. Digeser seinci aja menurut si Pentaho itu di detect sudah berubah. Nah, apa sih yang akan kita lakukan? Nah, ngelanjutin yang kemarin. Yang kemarin itu, ini saya copy dari slide sebelumnya, tapi saya gabungin ke slide yang ketiga. Kalau punya kalian nggak ada bagian ini, karena sudah ada di slide yang Pentaho hari kedua. Jadi kalau kalian mau buka, ada di Pentaho hari kedua. Nah, ada satu step tambahan hari ini, kita mau melakukan sesuatu, menambah satu step dari ETL yang sudah kita buat. Nah, stepnya apa? Ini kita udah bikin kayak gini, kita mau nambahin select values. Select values itu fungsinya apa? Kita cari dulu. Seperti biasa, teman-teman, jangan lupa dibuka dulu Pentaho-nya ya. Ke desain. Cari aja. Ini saya agak lambat ya, soalnya kepenuhan ini. Jadi agak lambat. Kalau di tampilan kalian agak lelet, searchingnya karena di saya ini memorinya sudah mulai. Karena dia pakai memori ya, kan Java-nya ini dia pakai memori. Kemudian saya nge-setupnya ketinggian kayaknya. Pas memori saya sudah kepake banyak yang di running di background. Nah ini, kalau kalian mau double klik, kalian mau drag and drop, bisa. Ini mau saya taruh di mana? Ini kan ada input, ada output. Select values itu apa sih sebenarnya? Select values itu kalau kalian double klik. Ini itu kalau misalnya kalian mau milihin kolom-kolom yang disimpan di tabel DWH. Misalnya saya punya kolom aslinya ABCD, tapi saya mau simpan ABC. Yang pertama kan kalian bisa set di bagian query. Atau yang kedua kalian bisa ngeset di select values. Bedanya apa? Di sini misalnya saya maunya cuman kode aja. Saya matiin dulu ya. Kalau ini kan artinya dibaca ya di komen. Nah ini saya matiin, jadi biar nggak kesimpan. Kenapa saya matiin? Karena tabelnya kan dia sudah kebaca ada kolom nama cabang. Jadi di sini saya mau baca cuman kode cabang aja dari source. Nah, ini kalau kalian mau di review, sorry, saya beli dulu. Bentar ya. Nah, ini kan kode cabang. Jadi si nama cabangnya aslinya di database dia ada. Di database kan dia ada. Nih, master cabang di source ya. Dia kan ada kode cabang dan nama cabang. Jadi ketika kita mau milihin kolom-kolom tertentu yang mau kita pakai, kita bisa ada dua cara kalau di ETL itu. Yang pertama, kita bisa manfaatin fitur pakai query. Jadi kalian cukup ngetik nama kolom yang mau kalian pakai. Atau kadang kan kalian pakai bintang nih, misalnya nggak tahu, aduh saya nggak tahu nih kalau awal-awal saya nggak tahu, namanya baru pertama bikin, nggak hafal nama kolomnya, saya pakai bintang aja, misalnya select values pun kebanyakan. Kalaupun di get select statement, ternyata yang mau dibuang banyak, kalau mau diketik manual tuh kayak capek. Diketik satu-satu atau dihapusin satu-satu tuh misalnya capek, atau saya nggak tahu, saya mau ngubah nama kolomnya misalnya, mau di rename. Nah, itu pertama bisa lewat query atau lewat select values. Karena select values itu dilakukan sebelum disimpan ke tabel DWH, dia harus ada posisinya di tengah. Nah, jadi kalau kalian mau taruh ini diaktifin dulu. Apa? Di drag tengah-tengah sini. Nanti sampai dia agak bold. Jadi kalau dia nggak kena, kayak gini artinya belum
ke connect. Tapi kalau dia udah agak ngebold kayak gini, artinya nanti dia akan ke connect. Dia akan kasih tahu mau diubah hop-nya, tadinya kebaca ke store to DWH, mau diubah jadi ke select values, nanti dia akan otomatis. Jadi di drag, ditaruh di tengah-tengah hop sampai tampilannya agak tebal hopnya. Kalau dia masih tipis, berarti belum. Nah, jadi teman-teman boleh coba dulu ambil select values, taruh di tengah-tengah di antara read data sampai store to DWH. Ininya nggak usah diubah dulu, nggak apa-apa. Jadi naruh select values dulu aja. Kalau ada yang trouble naruh-naruh di tengah, kalau kalian mau, saya susah nih kayaknya ngedrag and drop-nya, ya udah nggak apa-apa, dihapus aja hop-nya terus ditarik manual satu-satu juga nggak apa-apa. Kalau ada yang issue, di info aja ya. Nah, kalau udah, nanti double klik kalau udah. Kan namanya juga dia select values. Values-nya di sini tuh bukan isinya ya, tapi lebih ke nama kolom. Karena values yang dikenal si ETL tuh nama kolom. Bukan isinya dari si kolom atau baris. Nah, ini. Kalau kalian double klik, nanti dia ada pilihan 3 tab, select dan alter. Artinya kalau alter itu, kalau select itu kayak tadi, misalnya dari 2 kolom mau dihapus 1. Ini kalau kalian klik get values, double klik saya ulangi. Ini get fields to select. Dia akan baca semua kolom dari inputan di sebelah kiri. Jadi kalau di sebelah kiri kalian sebelum select values ada nambahin kolom lagi misalnya, ya dia akan ngebaca semua proses itu. Nah, kebetulan di sini ada 2 kolom. Ini kan ada 2 kolom. Di select values, field-nya juga kebaca 2 kolom. Saya kalian mau buang 1 di sini. Tinggal di-delete aja sih. Nah, kalau ini, nanti saya matiin ya, biar ketika kalian nge-show di sini, ketika kalian running, kalian lihat aja, ini kan ada logging. Logging itu kan kalau kalian ada error, ada buggingnya enak. Ada step matrix itu buat ngasih lihat jumlah row yang diproses per step. Lalu ada, kalau saya biasanya lihat 3 ini, sama preview data, buat ngelihat datanya masuk nggak sih. Pada saat ngebaca pertama, jadi kalian bisa pakai preview yang di double klik, bagian sini, atau kalian mau pakai yang ada di execution result. Kalau di sini bisa kelihatan, yang table input pertama itu 2 kolom. Pada saat kita pindah ke select values, dia 1 kolom. Artinya proses ETL ini berhasil membuang 1 kolom. Jadi kalian mau buang di sini. Kalau buang di sini kan otomatis dari table input pun sudah 1 kolom doang. Nah, di sini kalian baru buang ketika ada select values. Jadi pernah saya state di awal kan, kalian mau melakukan, ini bukan transformasi sih, lebih ke bukan transformasi yang sampai ngubah values, karena kalau di ETL yang dimaksud transformasi itu bisa mempengaruhi isi datanya. Kalau ini lebih kayak nama kolom, mungkin ngestandarin nama kolomnya atau ngestandarin tipe datanya. Nah, itu bisa dilakukan di select values. Jadi dia masih sederhana, tidak mengubah isi. Proses ekstrak tidak boleh mengubah isi. Kayak parsing, nge-split data itu nggak boleh di proses ekstrak. Atau kalian bisa di sini kan ada klik di sini ada drop bukan ada drop down ya. Bentar ya, ini saya hapus.
Ini kalau misalnya kalian salah, oh salah, kalian tinggal klik kanan aja. Atau kalau kalian ini langsung delete pakai tombol delete. Kalau kalian mau rename, di sini juga bisa. Misalnya, jangan kode cabang dong, misalnya kata usernya, saya maunya ID cabang. Bisa di sini. Tapi ketika melakukan perubahan di sini, kan jadinya nanti data yang masuk nama kolomnya ID cabang. Pastiin data yang ada di DWH juga ID cabang. Nah, ini kita coba tes. Dia ada rename ID cabang. Nah, ini 2, masih kode cabang nama cabang. Nah, di sini sudah ID cabang. Kalau kalian coba masukin ke DWH, selalu lakukan detect dulu. Dia SQL, dia akan ngecek. Oh, kamu tuh ada ngubah sesuatu loh. Tadinya ada kode cabang, sekarang jadi nggak ada, tapi ada muncul kolom baru, ID cabang. Nah, kalau ada proses kayak gini, alter dulu, di-execute, supaya kalian bisa ngisi. Ini nggak saya execute ya, ini contoh aja. Kalau kalian nggak lakukan execute, pasti error. Pasti errornya adalah tidak dikenali. Nih. Kolom ID cabang nggak ada nih. Kamu ngasih kolom ID cabang, sedangkan di target table-nya nggak ada kolom ID cabang. Nah, itu select values. Proses renaming. Kenapa sih proses renamingnya ada di plus minusnya apa sih? Ngelakuin sesuatu di SQL sama ngelakuin sesuatu di select values. Biasanya kalau ngelakuin di SQL kan jadi panjang skripnya, itu lebih nggak rapi sih sebenarnya. Orang akan langsung berubah di sini tuh ketika nge-tracking sesuatu. Orang tuh lebih seneng kan ketika nge-proses tuh per step gitu. Di langkah pertama dia ngapain, langkah kedua ngapain. Jadi kalau ada error, dia nge-trackingnya gampang. Misalnya ID cabang error. Ini dari source-nya, apa dari ETL transformasinya nih error ID cabang. Kalau kalian ubah di sini, misalnya ada di sini diganti jadi S ID cabang. S itu kan artinya rename ya. Kalian ubah di sini. Pada saat error, kan di bagian input sudah dikatakan suruh ubah jadi ID cabang. Ya udah, kalian ya mau nggak mau harus baca query itu satu-satu. Agak nggak rapi aja, tapi secara performance ngaruh nggak sih. Karena ini akan memanfaatkan query, dia akan memanfaatkan proses query database. Harusnya lebih cepat kalau kalian pakai SQL query. Kalau di select values ini, itu lebih rapih untuk orang-orang ETL yang bikin ETL ataupun nanti yang maintenance ETL-nya. Karena dia tahu, oh awalnya kode cabang, ada error di ID cabang, berarti ada yang salah di proses transformasi tengah atau proses renaming-nya. Entah typo, entah apa misalnya. Nah, dia akan cek di bagian satu ini. Jadi dia nggak akan ngacak-ngacak query nih, karena kalau udah bikin ETL, query diacak-acak itu dampaknya bisa kemana-mana. Bisa jadi nanti kita ngebenerin yang atas, ternyata kita lagi ngetik ke typo yang kolom kedua, jadi errornya jadi pindah. Biasanya agak hati-hati di dalam query. Tapi jeleknya apa kalau pakai select values? Jeleknya itu setiap step di dalam Pentaho itu proses eksekusinya akan memanfaatkan memori. Semakin banyak step Pentaho, berarti semakin gede dia consume memorinya. Jadi semakin gede datanya juga, semakin banyak proses ETL-nya, ya mau nggak mau, kalian butuh memori yang gede. RAM memori yang gede di komputer kalian. Server pun akan gitu. Select value-nya diisi apa aja. Select value-nya ini contoh ya, itu bisa di get fields aja. Jadi dia manggil kolom yang ada. Ini contoh. Di sini kalian mau pakai boleh. Kalau saya tidak akan pakai, ini hanya kasih contoh. Jadi kalau kalian misalnya, saya nggak mau pakai kode cabang, saya mau ID cabang, boleh. Yang penting jangan lupa di sininya di alter. Jadi ini akan saya kembalikan, jadi nggak akan saya save.
Itu untuk fungsi select values yang kemarin. Nah, jadi select values itu values-nya di sini maksudnya fields. Jadi kalian melakukan manipulasi fields, mau namanya, mau dihapus salah satu kolom yang nggak dipakai pokoknya nggak mau dimasukin ke DWH aja. Saya nggak penting itu cuman ID tapi auto increment nggak usah dimasukin lah, daripada nambah-nambahin storage database padahal dia nggak pernah dipakai. Yang penting ada fungsinya nggak itu belum dimasukin, baik dari sisi user maupun dari sisi kalian dari ETL. Misalnya saya perlu nih pakai kolom auto increment karena nanti kalau ada yang komplain, saya bisa ngedetect nih, saya bisa bandingin di nomor urut keberapa datanya. Jadi yang ngelakuin sesuatu dipertimbangkan dari sisi user maupun dari sisi kalian pada saat maintenance nanti data sama ETL-nya. Nah itu untuk select values. Nah selanjutnya itu ada job files. Job files itu kemarin kan lambangnya orange. Dari kemarin kita namanya transformasi, artinya spesifik. Dia spesifik tugasnya. Nah, job files itu dia ngelompokin proses transformasi nih. Kan kalian kalau udah kayak modular kan, saya udah bikin ekstrak A, ekstrak B, ekstrak C. Kan nggak mungkin kalian running satu-satu gitu. Tiap hari, tiap jam 12 malam, orang ada dong yang running satu transformasi A, transformasi B, atau kalaupun kalian pasang scheduling, scheduling khusus A, scheduling khusus B, scheduling khusus C. Nanti mana yang duluan nih, A dulu atau B dulu atau C dulu? Itu agak ribet kan kalau misalnya nggak ada proses kelompok. Nah, di si job files itu fungsinya untuk proses scheduling. Scheduling bisa dilakukan di transformasi ataupun job. Tapi biasanya di job. Jadi dikelompokin dulu prosesnya, baru dibikin schedule untuk tiap jobnya. Nah, contohnya ini saya sempat bikin. Ini bikin, tapi nanti kalian akan praktek ketika sudah bikin ETL transformasi yang agak banyak. Kalau satu doang, bisa dibikin job, bisa diedit juga. Tapi kalau baru satu, belum kelihatan. Di sini, cara bikinnya kayak gimana? Ini saya taruh di atas dulu ya. Saya bikin kopiannya di bawah. Di sini dia ada ada view, dia ada database connection, dia akan baca juga. Selama kalian nge-share, dibaca di job ataupun transformation bisa. Nah, di sini kalau job dia ada namanya untuk trigger pertama itu wajib ada start. Oh, ini udah ada soalnya. Kalau new job itu caranya adalah file, new job, atau CTRL ALTN shortcutnya. Ini saya klik CTRL ALTN. Itu kalau kalian dari welcome itu kalian bisa yang klik kanan new job. Tapi saya lebih suka pakai shortcut sih, CTRL-N atau CTRL-ALTN. Nah, ini saya coba bikin yang kayak gini. Pertama, itu bikin start dulu. Itu wajib. Jadi kalau kalian mau bikin job, mau ngikutin, itu pertama harus ada start. Ini fungsi masing-masing, kalian bisa setiap step, ini namanya tetap step, itu ada fungsinya. Si job ini, misalnya kalian mau kasih kondisi. Kondisinya itu di sini saya pakai JavaScript. Tapi sebenarnya kalian bisa pakai apa aja. Di sini saya pakai scripting JavaScript. Kalian mau pakai SQL atau apapun. Caranya bisa double klik. Ini saya klik di sini. Bisa di drag and drop, bisa double klik. Jadi start, jangan lupa new job, start, JavaScript. Isinya apa? Saya nggak ribet-ribet, saya cuman pengen kasih kondisi 2022 itu lebih besar dan misalnya 2025. Ini kan harusnya salah. Jadi kalau kalian ada kondisi di sini, misalnya kasih nama kondisi. Ini tahun ya.
Saya cukup baca 2022 lebih dari 2025. Kalau dia error, saya mau dia ada message box-nya. Kayak MSG box. Ini saya double klik. Nah, hook-nya di job itu, karena sering dipakai buat kondisi, dia itu ada warnanya sendiri. Ada 3 warna. Kalau centang hijau, artinya ketika kondisi ini benar, atau terpenuhi, atau sukses, maka dia akan melanjutin ke proses selanjutnya. Tapi kalau kalian klik lagi di hook-nya, ini kan ada after the execution of step sebelumnya, kalau true, nggak ada error. True ataupun nggak ada error, dia lanjutin ke proses selanjutnya. Nah, di sini, saya mau kasih message box itu logiknya, kalau misalnya kondisinya salah, saya mau ada display message box. Kalau kondisi salah. Jadi di sini, message title-nya misalnya warning. Tulisannya, message body itu pesannya. Logik, salah. Ini bisa diketik. Oke. Nah, ini kan logiknya salah. Kalau kalian running kayak gini, save dulu. Di Pentaho, kalau kalian pertama kali belum pernah nge-save, itu dia pasti akan minta nge-save dulu. Jadi save aja. Nah, di sini saya bikin job files copy. Di sini kan error. Karena kita belum salah ya, bukan error. 2022 lebih besar dari 2015. Dia salah. Karena nggak ada kondisi hope-nya, kalau salah dia harus kemana, ya dia berhenti di condition. Dia akan berhenti di condition. Kecuali di bagian hope-nya kita klik, kita klik sekali ya. Jadi ada 3. Ada centang hijau, artinya no errors dan true. Ada centang merah, itu kalau error atau false. Ada gembok. Gembok itu artinya apapun yang terjadi di step sebelumnya, lanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi nggak ada kondisi apapun yang dibaca, mau error, mau salah, mau benar, udah lanjutin. Nah, ini saya set silang merah. Coba kita running lagi. Kita save ya. Logik salah. Dia akan ngebaca. Beda sama yang tadi ya. Jadi kalau di job, kondisi hope-nya itu menentukan. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan centang hijau. Kalau kita udah oke. Kondisinya pakai JavaScript. Bisa di search di sini JavaScript. Sebenarnya banyak ya kondisi, cuman itu udah advance ya, karena banyak. Kalau mau baca variabel dan lain-lain itu nanti agak panjang. Ini JavaScript. Di bagian condition, ketiknya kayak gini aja, logik matematis saja. 2022 lebih besar dari 2025. Kalau udah, nah kalau udah salah kan udah ada message box-nya. Kalau benar, misalnya saya mau ngejalanin ekstrak MST cabang. Ini saya nggak. Jadi select values-nya yang tadi nggak saya save. Karena saya nggak ada proses transformasi, nggak mau ngeeliminasi kolom atau apapun. Nah, di bagian sini, berarti kan saya mau, kalau dia kondisinya benar, tolong eksekusi file transformasi yang udah saya bikin. Berarti kalian harus masukin nih transformasi. Di sini kalian klik di bagian JavaScript-nya. Terus cari transformasi. Klik aja transformation. Nah, ini double klik. Nah, ini agak ke sini, geser aja. Default-nya itu emang hijau sih, kalau di job. Nah, untuk berubah, kecuali si start ya. Karena start kan nggak ada kondisi apapun, anggap aja zero node atau virtual node lah. Jadi dia nggak perlu ada kondisi, jadi lambangnya otomatis gembok. Nah, di bagian sini, ketika
kondisinya benar, jalankan transformasi. Ini belum bisa. Kenapa? Kita belum setup. Untuk melakukan setup, nah kalian boleh coba dulu nih di bagian 4 ini. Jadi kita jangan lakukan setup dulu. Kalian coba lakukan perubahan di bagian sini. Kira-kira message box-nya muncul atau enggak. Oke, kalau sudah muncul logic salah, kalian coba ganti jadi logic benernya. Ini kan harusnya nggak muncul ya. Kalian tadinya kan lebih dari, sebentar ya Mbak Amel, kita lanjut di job dulu, takutnya ke potong. Ini kurang dari, tadinya kan lebih dari, ini kurang dari. Coba saya run. Dia kondisinya benar, dan jalannya ke transformation. Kenapa transformationnya silang merah? Karena kita belum ngasih tahu path-nya, lokasi file transformation atau transformasi yang mau kita baca ada di mana. Kita belum set up itu. Nah, berarti kita perlu set up. Jadi kalian coba ganti-ganti di situ. Kalau udah, kita set up di transformation. Double klik. Jadi untuk melakukan setting itu caranya double klik. Sini double klik, tutup ya. Nah, ini kan transformation. Di sini saya mau kasih nama entry name. Biasa, naming itu penting. Di sini saya tulis extract MST cabang. Di sini browse saja. Kalau kalian hafal path-nya, copy juga nggak apa-apa. Browse di MST nih. Ini kan KTR file itu transformasi dan dia udah otomatis baca kettle transformation. TR itu transformasi. Kalau job itu dia, kalau job itu KJB. JB itu artinya job. Nah, di sini kita langsung pilih filenya ekstrak MST cabang. Nah, di sini dia akan mengubah jadi variabel. Kenapa? Karena lokasi kalian nyimpen job file sama ekstrak MST cabang masih di folder yang sama. Jadi dianggap, oh ini tuh lokasinya masih mirip loh, makanya di sini dibilangnya current directory. Dia otomatis membaca current directory. File KTR-nya kalian yang kemarin bikin. Yang kemarin hari pertama bikin kan disimpan kan, ekstrak MST cabang. Pakai file KTR yang kemarin kalian udah bikin dan berhasil. Nah, nggak ada yang dicentang karena kita nggak ngelakuin apapun. Karena ini masih simple ETL. Jadi nggak ada parameter maksudnya. Simple itu maksudnya bukan bikinnya gampang, tapi nggak ada parameter. Nah, kalau udah, coba kalian running. Ini kan kondisinya harusnya benar. Kalau error, kalian tinggal cek di bagian mana. Oh iya, tadi ID saya buka ID sama. Cara bukanya gimana sih? Kalian klik kanan, open drift. Misalnya, kok saya error ya pas di running. Kalian bukanya gimana? Nggak usah buka kayak open kayak ini. Takutnya lokasinya lupa kan. Misalnya kalian yang maintenance, bukan yang bikin dari awal, kalian tinggal klik kanan, open reference object. Jadi dia akan bantuin kalian ngebuka, ada di sini. Oh, ini saya kesimpan. Nah, kalau udah, cek ulang, ditutup. Enggak harus ditutup juga nggak apa-apa sih. Cuman biar nggak kebanyakan. Nah, udah. Nah, di sini kelihatan kok. Dia nge-read data, finish, berhasil 500, store to DWH-nya 500. Kalau misalnya kita ubah sama dengan, ya pasti muncul logic.
logik salah. Jadi dia nggak akan ngejalanin si ekstrak. Nah, di sini punya saya memang sempat ada error ini, bukan JavaScript. JavaScript-nya ada error juga sih. Ini ngasih tahu errornya apa sebenarnya. Ada logic yang salah di condition-nya. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada message box, kan kalau ada error, kalian harus baca log gitu. Tapi kalau misalnya kalian kasih message box, kan kalian tahu, oh ini errornya ada di bagian sini loh. Ini kan di sini invalid assignment left hand side, yang bagian kiri. Bisa sebanyak apapun. Di sini kalian bisa ngurutin. Jadinya misalnya di sini kalau kalian taruh ekstrak MST cabang, terus kalian di sini mau ngejalanin misalnya ekstrak, pokoknya semua master mau dijalanin, misalnya habis MST cabang, langsung ke MST kota, MST provinsi, dan lain-lain. Nah, itu bisa disusunnya di job. Jadi pipeline urutannya ada di job. Itu. Kalau sudah selesai, kalian lakukan proses sukses. Di sini, kalian cari step sukses. Tanda panahnya bedanya di... Bentar, saya lanjutin dulu sebentar sampai sukses ya. Baru ntar saya troubleshoot yang bermasalah. Oke, di MST cabang semuanya dimasukin ke sini. Ini kayak EndNote gitu loh. Dia akan dia akan EndNote gitu. Jadi ngasih tahu, sama ini juga bisa kalau error, kalau silang gitu. Misalnya kalian nggak mau ada apa-apa gitu, nggak mau. Jadi kalau sukses, misalnya kalian ngegabungin job itu bisa dibikin pipeline lagi. Jadi di dalamnya job, di dalam job ada job lagi, atau di dalam job ada transformasi, atau di dalam job ada transformasi dan job. Jadi nggak terbatas di dalam job itu. Nah, ini sukses itu EndNote. Jadi dia kayak ngasih tahu kalau mau ngejalanin ke proses selanjutnya, proses pertamanya itu udah selesai loh, walaupun ada bercabang berbagai, ada berapa, mau 10, 50 cabang. Selama dikasih sukses, artinya semua cabang itu sudah selesai. Supaya proses selanjutnya bisa jalan. Nah, ini kalau udah, itu tinggal kalaupun di running sama aja sih. Nanti ini cuma buat ngasih tahu. Sebenarnya kalau ada beberapa yang nggak pakai sukses, itu kalau dia jalannya single job gitu. Jadi dia nggak perlu ngasih tahu ke job lain kalau job sebelumnya ada sukses. Tapi kalau misalnya bikin kayak gini, misalnya di sini job, ada job lagi di sebelah kanan, ada job lagi di sebelah kanannya, berarti kan job yang di sini harus sudah sukses dulu, baru bisa melanjutin ke job yang sebelah kanan. Nah, itu note suksesnya di tiap job harus ada untuk nandain kayak alarm gitu lah. Oke. Nah, ini buat yang teman-teman silakan dicoba. Tadi kan teman-teman udah coba, udah banyak yang berhasil sampai ke logic sukses, logic salah. Nah, coba teman-teman tambahin transformation. Transformation yang ekstrak MST cabang. Nah, di sini kalian tinggal ganti-ganti nih. Kalau misalnya kalian mau logiknya benar, atau kalian di sini mau satu lebih dari dua juga boleh. Pokoknya ngetes aja sih percabangan kondisi. Nah, munculnya benar nggak sih sesuai dengan flow ETL yang kalian rancang. Ada informasi nggak jika job sukses ini? Tergantung informasinya di mana. Kalau di running ada informasi job sukses. Oh, ini pas saya salah ya. Ini kan kalau udah kayak gini pun dia akan muncul centang hijau di sini, dan di bagian ini execution finish dan end, selesai. Kalau misalnya di dalamnya kalian bikin pipeline ada jobnya, terus dia gagal, nanti munculnya sama, silang merah.
Scheduling nanti ya. Kalau kalian masuk scheduling itu udah main pakai batching, kalian itu ETL-nya kita belum kelar. Jadi nanti kalau ini kita masuknya harusnya di minggu depan kalau misalnya ETL prosesnya selesai. Silahkan dicoba. Mana ya? Tadi dari Mbak Gina di sini muncul ya. Mbak Gina berarti di sini kalau logiknya salah, jalaninnya ke ekstrak MST cabang. Kalau logiknya benar, MSG box. Kalau mau diganti, tinggal diklik aja di bagian hop-nya. Tadi keganti. Kalau mau nyamain, ini kalau saya samain nama punya Mbak Gina, bisa kayak gini. Gitu. Jadi ubah warna itu tinggal diklik di bagian panah yang ini ya, tengahnya yang jendol gini yang gede. Disesuaikan aja kalau misalnya dari Mbak Gina, oh saya mah maunya kalau salah ngelanjutin aja lah. Kalau benar baru muncul message box nggak apa-apa. Kan tiap orang ngedesain ETL beda-beda. Nggak harus. Yang penting prinsipnya paham. Nah, ini udah di setup nih belum nih? Mas Wiwit udah di setup belum nih? Kalau kayak gini berarti path-nya si transformasi belum disetting. Jadi si file itu bingung transformasi saya ada di mana, kenalin gitu. Caranya kayak gini. Misal dia akan mati. Kalau kalian belum pernah setup itu si transformasi lokasinya ada di mana path-nya, dia pasti akan mati karena dia bingung sih kan tahu mau ditaruh di mana, mau buka yang mana, orang saya nggak tahu. Klik ya, lalu di browse. Kalau kalian tahu filenya ya syukur gitu. Cari file KTR kalian naruhnya di mana. Ini saya tadi extract kan tadi namanya nama entry name-nya itu cuma buat naming aja ya. Kalau misalnya ini MST kota ya kalian tulis MST kota. Di sini ekstrak MST cabang. Ini saya oke. Nanti baru aktif kalau kalian klik kanan. Satu transformation baiknya hanya untuk satu tabel. Enggak bisa dua tabel, cuman saran saya baiknya satu tabel. Kenapa? Nanti di lognya itu numpuk dan ribet nge-trackingnya. Kalau misalnya prosesnya paralel, itu artinya prosesnya paralel kan. Misalnya dari Mas Derian ya. Saya jawabnya satu-satu ya, kalau ada yang ketelan mohon chatnya. Misalnya kayak gini, saya mau bikin satu lagi di bawahnya. Copy aja sih, bisa kontrol copy kok. Ini di blok aja, di drag, di kotak ini di blok. Saya kalian melakukan dua proses bersamaan kayak gini. Bisa. Ini emang simpel pada saat ngedesain ETL, tapi pengalaman saya nanti loggingnya ribet dan troubleshoot dalam bersamaan. Logging yang di sini tuh nanti persis kayak gini nih. Ketika kalian running, itu dia numpuk. Ya kalau paling kalian main renaming sih. Kalaupun main renaming, kalau renamingnya bagus, yang nge-trackingnya gampang. Mau 10 tumpuk di dalam juga bisa. Tapi itu terjadi kalau tabelnya nggak saling berkaitan. Misalnya gini, saya kalau nge-ekstrak cabang, master cabang, saya harus nge-ekstrak master kota dulu. Kalau di settingnya satu transformasi dua tabel bersamaan, itu kan jalannya bareng. Sedangkan dari user maunya master kota dulu. Tapi kalau misalnya satu transformasi satu mau disusun paralel di job, artinya jalannya bareng, atau mau jalannya serial, itu bisa diatur. Baiknya kayak gitu sih. Karena kalaupun mau satu transformasi ataupun banyak transformasi, dia ngitungnya dari jumlah step-nya.
Stepnya, isi memorinya, usage-nya akan hitung dari stepnya. Tapi kalau misalnya dia satu table nggak ada saling dependensi, mau bikin kayak gini Mas Dirian, silakan sih. Oke. Ya, Mas Anggoro, ya gambarnya kenapa? Oke. Oh, jadi if true bisa dipilih berdasarkan warna. Oh iya, maksudnya if true-nya itu lebih ke kondisinya ditaruh di JavaScript, tapi true dan false-nya mau diarahin ke step yang mana, itu mainnya di hope. Jadi kalau coding kan kayak case when sama dengan apa, then apa, when ini then apa gitu kan. Kalau di sini lebih ke main di hope-nya aja. Kalau dia sukses kemana, kalau dia gagal ya kemana gitu. Oke, oh ya oke. Mbak itu udah bisa. Oke, Mbak. Oh, master kota enggak? Mas atau Mbak Mas Rizal ya. Enggak ada master kotak. Kita kemarin baru master cabang. Master kota itu kayaknya baru hari ini. Kita belum bikin. Jadi tenang, tidak ketinggalan. Oh, ini maksudnya wait ya. Gimana ya? Oke, saya tadi pertanyaannya Mbak ini sama Mbak Amel. Sukses gimana maksudnya? Oh, saya display error, ada hope ke sukses. Oke, saya ulang sedikit ya. Tadi Mbak Amel juga ada nanya. Kayaknya tadi Mas Anggoro juga nanya, cuman nggak ngedemo, cuman ngejelasin. Jadi di bagian start, kalau kalian cari di dalam job itu wajib ada start. Start itu artinya titik awal. Dia nge-trigger si job untuk jalan. Jadi kalau nggak ada kayak gini, kalian mau pasang yang lain-lain, dia nggak akan start. Karena di sini kan dia starting job. Nah, ini fungsinya. Makanya harus ada virtual node atau start node. Lalu yang kedua ini ada kondisi, kalian pakai scripting JavaScript aja di sini, jadi nggak yang lain-lain. Masukin kondisi aja. Pokoknya matematis aja, kayak 5 lebih besar dari 3 atau 2002 lebih besar dari 2025. Yang penting kalian bisa tahu salah benarnya. Jadi logiknya nggak terlalu rumit dulu. Namanya kondisi, pilihannya dua. Nilainya benar atau nilainya salah. Sama kayak tadi pertanyaannya siapa? Lupa malah. Mbak Gina ya. Pertanyaannya Mbak Gina itu, dia kalau benar, nandainnya gimana? Nah ini pakai hope. Hope itu ada 3 warna. Merah, orange, hijau. Merah artinya ketika step sebelumnya error atau false kondisinya, berarti jalankan proses selanjutnya yang panah merah ini. Tapi kalau dia hijau, ketika kondisinya sukses itu maksudnya running ya, nggak ada error, ataupun dia nilainya true, dia lanjutkan ke proses selanjutnya. Itu bedanya warna. Nah, di sini maksudnya sukses apa? Beda ya. Di sini adalah success logic condition. Sedangkan sukses di sini artinya jobnya berhasil selesai jalan, suksesnya. Beda. Kondisi sukses di sini itu adalah kondisi logiknya yang kalian set up. Jadi if then apa ya? If then false, if then else-nya ini. Jadi kondisi yang kalian set up ini sukses. Nah, maksudnya di sini dimasukin ke sukses. Nah, ketika ini sudah selesai, dia jalan ke message box nih kalau salah. Nah, message box ini error nggak? Kalau dia nggak error, kalian mau ngapain? Nah, itu bisa juga nih kalau misalnya kalian di sini mau masukin ke step lain lagi nih, kalau ternyata message box-nya error. Ya, ini kan kondisi false dan true. Nah, kalau ini error atau tidak. Nah, centang hijau di sini itu bisa artinya no error. Kalau kalian buka kan without errors. Kalau kalian hover. Sama. Di bagian sini, di bagian transformasi, kan message box bisa diketik logic salah dan warning title. Ini juga sama. Kalau ekstrak
ini udah nggak ada kondisi lagi, dia tinggal ngejalanin aja kan. Transformation ini ketika dijalanin itu dia sukses nggak? Dia ada error nggak? Kalau nggak ada error, berarti jobnya dinyatakan selesai atau sukses. Sukses di sini artinya end. End itu artinya si job itu selesai jalan, sukses jalan, bukan kondisi sukses. Makanya kenapa di sini dibikin sukses. Setelah error dia sukses. Artinya entah ini atau ini jalan, dua-duanya nggak ada error. Berarti jobnya bisa dinyatakan selesai. End. Itu maksudnya job. Boleh, habitat transformasi boleh. Boleh banget. ETL itu rancangannya tidak ada wajib kemana-mana dulu. Kalian di kepala kalian ngerancangnya kayak gimana? Mau transformasi dulu, yang penting nggak sukses ya. Habitat sukses tuh saya bingung. Iya, baiknya iya. Saya nggak berani bilang iya ya, tapi baiknya iya. Boleh, ada yang emang nggak ada, tapi nanti kalau jobnya udah banyak, terus mau ngeling antar job itu, dia akan bingung. Ini job sebelumnya tuh udah sukses, udah selesai belum sih? Kok nggak ada tandanya kalau nggak ada note-nya? Ini misalnya jobnya itu diiringin berbarengan nih. Misalnya saya bikin kayak gini kondisinya. Ini contoh ya, nggak usah ditiru buat ngejelasin. Ini nggak ada sukses di sini. Nggak ada note sukses. Dia nggak akan nyentang hijau sampai botak sih. Karena dia nggak ngasih tahu si dia udah selesai atau belum. Kalau di dalamnya semua step nggak dimasukin ke sukses. Atau enggak kalau kalian, ini buat yang kalau kalian itu, apa sih istilahnya, bercabang lah, job bercabang. Buat ngasih tahu loh job di bagian kanan, oh ini sudah selesai kok job yang sebelah kiri. Lanjutin aja ke job sebelah kanan. Kalau di sini nggak ada, kayak dia, ini sukses nggak sih ini job? Gitu maksudnya. Bisa dari SFTP, tapi kita belum praktek sih kalau SFTP. SFTP ya, harusnya bisa. Bisa. Nah ini saya nggak save ya, error. Oke, itu untuk job. Job akan kita ulang di minggu depan. Jadi kalian nggak usah khawatir, ini hanya pengenalan supaya dapat gambaran. Teman-teman lanjut lagi ke, pasti banyak pertanyaannya. Setelah sukses dipanahkan ke job lain. Nanti deh saya share. Nanti saya kasih contoh. Saya ada nggak ya job yang bercabang banyak? Ntar coba saya cariin. Di sini, ntar di file ini. Tapi pelan-pelan, seperti kata Mas Anggoro, kita belajarnya pelan-pelan. Itu saya tahu, kalian pasti pikirannya udah ada ide-ide lain. Tapi nanti, satu-satu, ngikutin alur dulu. Nanti kalau di sesi minggu depan ada pertanyaan yang lebih, kalian ada ide, udah bikin VOETL, mau bikinnya gimana? Minggu depan, kita selesaikan dulu. Biar kalian bisa ekstrak semua tipe data. Oke? Dari teman-teman, lanjut dulu bentar, baru habis ini break. Jangan, pasti ada ide Mas Anggoro, nggak mungkin, pasti ada ide, saya yakin. Nanti kayaknya nanti Mas Anggoro lebih liar idenya dibanding saya. Oke, kita lanjut ke ekstrak. Nah ini job di B2DB yang kemarin yang tadi saya show. Saya lanjut dulu ya, karena biar satu gambaran utuh. Terus saya domain Mas Anggoro nih kalau kecepatan. Oke, ini mini quiz sebenarnya. Tapi saya nggak tahu nih, ini harusnya kemarin. Tapi dari teman-teman itu kemarin kan saya ngasih 3 file. Dari teman-teman tuh udah ekstrak belum sih sisa 2 data table di database yang kemarin? Atau ada nyoba ekstrak lagi nggak? Belum, belum. Oke. Kalau udah, yang belum nggak apa-apa. Kalau udah, coba bikin job yang, ini contoh nih, saya job. Kenapa? Ini jobnya, ini salah satu job yang nggak ada suksesnya. Tapi ntar saya jelasin kenapa. Coba kalian bikin urutan dari start,
transformasi kalian nggak usah ada logik apapun. Jadi cuman bikin garis lurus kayak gini aja. Kalian gabungin, simpan di dalam satu job. Nanti job itu akan dipakai sampai terakhir. Jadi tolong dibikin sesuai dengan lurus dulu aja. Jadi lempeng aja dulu kita jalan. Gabungin. Pakai proses yang tadi. Saya kasih waktu kalian gabungin semua proses ekstraksi. Urutannya bebas, terserah kalian. Mau master dulu, mau transformasi dulu. Maksudnya mau transaksi dulu. Mau penjualan dulu, mau cabang dulu, bebas. Itu gabungin, 3. Jangan lupa ujungnya kasih sukses. Yang belum, coba ekstrak dulu. Bisa. Tapi kalau sambil nyoba ya, saya jawab pertanyaannya Mas Fazlo. Bisa, tapi kalau misalnya di SQL select doang, kita coba aja sih sebenarnya. Saya nggak berani ngecek. Ngecek aja nanti salah. Coba kita coba ya. SQL, tapi setahu saya nggak bisa sih. Apa ya, kemarin saya lupa kenapa nggak bisanya. Saya ke sini dulu ya. Apa tadi logiknya? Bukan sudah mulai liar. Tanggal lebih kecil dari hari ini. Nah, kolom tanggal yang mana? Kolom tanggal yang di tabel mana yang lebih kecil dari hari ini? Ini kan berarti harus koneksi ke tabelnya. Apa? Kita mau membaca ini. Saya lihat lagi. Kayaknya kemarin tuh saya belum ekstrak. Ya, sambil nungguin kalian, saya coba. Coba ya, belum tentu berhasil, Mas Fazlo. Saya tidak mau ngasih harapan palsu. Tanggal transaksi di table apa nih? Trans penjualan. Kayaknya bisa sih. Apa ya kemarin penjelasan? Select. Apa yang mau di-select? Apa yang menentukan true false-nya? Karena di sini tuh dia fungsinya DML sih. Kalau kayak gitu, biasanya saya kalau SQL kayak gini tuh kan dia di SQL itu eksklusif di database, dia melakukan proses query. Jadi biasanya di dalam sini tuh saya ngelakuin proses misalnya truncat table, saya taruh di sini. Truncat table misalnya saya tadi ada punya 3 table, misalnya saya tidak mau truncat di bagian transformasi, biasanya saya taruh sini. Tapi kalau misalnya dari Mas Fazlur mau SQL itu maksudnya query-nya aja deh, maunya kayak gimana. Logic query-nya. Lebih dari hari ini tuh maksudnya tanggal gimana. Kasih query-nya aja pesannya. Kalau kayak gitu harusnya sih pakai variabel. Kenapa saya nggak bisa bilang pakai SQL doang? Harusnya ada satu step variabel. Step variabel kalau misalnya konsep ekstraknya belum kelar itu lebih ruwet sih. Mas Madu. Iya, kalau buatnya di Mas Robert di ini sih di Pentaho-nya bisa pakai yang SQL ini kan. Aduh, kok hilang. Nggak sih? Kita 20.05 kita lanjut ya. Habis itu baru rehat. Nah, di sini ada lama nih memorinya sudah mulai jebol. Nah, di sini kan ada di table output ada kalau tabelnya sudah ada, biasanya dia nggak ada kan nulis SQL, no SQL yang perlu dieksekusi lah. Tapi kalau misalnya tabelnya belum ada, kayak kita mau nge-ekstrak, nanti si Pentaho kayak nanya, mau ditaruh di mana, orang tempatnya aja belum disediain, gitu. Terserah mau nge-create di database, langsung pakai DDL, script manual, pakai query, boleh. Atau kalau mau manfaatin Pentaho, kalau tabelnya belum ada, misalnya ini saya cabang 2 ya. Nah, ini nanti dia otomatis dibantu create sama Pentaho. Itu sih.
Iya, 2 transformasi Mas Wid yang buat yang kan saya ngasih kemarin, saya ngasih berapa? 3 datasetnya ya. Mm-mm, 3. Ini saya ngasih. Tadi Mas Satrio kan tanya, saya siang sempat nge-email. Ini saya bilang kalau Mas Satrio mau pakai konektor saya, ini punya saya kopiin. Soalnya saya kirim by email, dia keblok karena tipenya .jar. Jadi kalau teman-teman ada yang mau pakai konektor punya saya pakai Pentaho 8 dan memang MySQL-nya juga 5. Monggo silakan kalau masih ada yang belum solve. Gitu. Ada kok Mas di drive-nya. Ini udah saya taruh di sesi 2. Saya lupa ini downloadnya di link mana, jadi sama saya nggak bisa ngasih link. Ini maksudnya link itu ngasih link download, saya lupa. Itu udah 2 tahun lalu saya downloadnya. Iya, kalau Mas Anggoro kemarin di running nggak MST cabangnya, jangan dari running. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Oke, Mas Satrio. Nah, barusan saya running lagi. Ada isinya nggak di source? Jangan nggak ada isinya di source. Pastiin aja di source ada isinya apa enggak. Coba di source dilihat dulu nih. Pertama lihat dulu source-nya MST cabang. Pastiin ada isinya. Terus sama di pasti ini kan saya terangkat ya, jadi post di running berkali-kali pun ada masalah. Pas di running kayak gini, lihat aja di step matrix. Dia ada data yang dibaca nggak? Kalau ada data yang dibaca, pasti akan masuk. Jadi Mbak Amel kayaknya ada pertanyaan ke sama saya. Kayaknya yang udah komen ya. Iya, yang 2 KTR yang sisanya itu. Itu siapa nih ngopi? Oh, ini kebaca. Ini ke finish. Finish, Mas. Coba di refresh dulu di bagian sininya. Si DBIver tuh nggak nggak otomatis ngebaca. Jadi di refresh, klik kanan, refresh, baru keisi biasanya. Mas Goro. Jadi si ini nggak ini sih. Tadi juga pertanyaannya Mbak Amel ya, mengetahui kenapa jumlah source sama DWH sama pakai query. Sebenarnya bisa pakai ETL kalau kalian tertantang bikin ETL untuk comparing antara DWH sama source. Tapi itu udah ini. Query aja. Cukup. Kalau mau tahu sama apa enggak, itu data quality sih sebenarnya. Tapi pakai count row aja. Jadi count row aja si cabang. Kalian sudah belajar query count kan? That is DWH generate. Lupa terus saya bikin query. Select. Padahal sebenarnya bisa sih dari sini, ada nggak ya? Saya lupa. Ada ya. Adanya size ya. Select count from MST cabang. Resource. 500. Terus DWH 500. Sama. Itu untuk mengetahui kualitas data ekstraksi kalian. Kalau jumlah row-nya aja udah beda, kalian harus tracking, cari sampai sama. Jangan dikorupsi datanya. Di antara source sama DWH harus. Kalau nggak sama, sama tadi Mbak Amel mungkin bisa dilihat dulu di
matriksnya ada yang jumlahnya ini pasti sama apa enggak. Kalau nggak sama, lihat di bagian mana dia yang tiba-tiba kayak misalnya di sini 500, kok tiba-tiba di store DWH jadi cuma 300. Nah, itu dilihat. Jangan dilihat di speed ya, lihatnya di input sama output. Nah, Mbak Mo. Jadi sebelum ke DWH cek dulu ITL-nya, jangan sampai ada kemarin beberapa saya sendiri sih kadang kayak gitu. Kadang di sini saya limit gitu. Terus saya bingung sendiri kok di DWH lebih dikit gitu. Padahal lagi ngetes sebenarnya, lagi ngetes. Atau prosesnya ternyata belum selesai udah saya count. Kadang kan datanya banyak gitu. Saya udah pede-pede aja gitu. Paling cuma 5 menit. Di menit kelima padahal ternyata selesainya 10 menit. Yep. Mari. Oke, buat teman-teman yang udah kok kontrol, paling saya bikin jobnya, kira-kira gambarannya kayak gini ya. Start. Ini kalian tinggal taruh. Ini kan saya cuma punya satu kebetulan. Saya belum bikin banyak. Kenapa yang kalau yang tadi muncul variabel ini enggak? Karena saya belum save jobnya. Kalian kasih nama apa aja. Kalau udah di save, nanti di save lagi. Biasanya itu nanti dia keubah pada saat kalian buka lagi. Jadi enggak otomatis. Jadi bentuknya kira-kira kayak gini. Teman-teman. Coba aja kalian running, kalau misalnya ada yang error di tengah, ya berarti ada yang gagal di setup. Bisa. Di Ctrl N, kalau bikin kayak gitu, CTRL, ya, bikin aja dulu transformasi baru. Bisa pakai cara yang tadi dijelasin Mas Oman, edit aja terus save as, atau kamu mau pakai yang kayak gini, bikin transformasi baru, lalu blok aja kayak gini. Ctrl C, Ctrl V. Sudah, kita copy, tinggal setupnya dibenerin. Terus save. Gitu. Jadi bisa di copy paste, tenang aja. Nggak harus satu kali bikin selama format pertama. Untuk table trans penjualan hasilnya nggak sama, kenapa? Coba cek dulu di source Mas Andi, terus di DWH, terus coba running dari ETL-nya, lihat dari bagian step matrix-nya di sini. Step matrix. Lihat di step mana yang dia jatuh, yang nggak sama. Repeat di start job itu maksudnya apa? Nah, di bagian mana? Di bagian mana sih repeat? Itu di trunket nggak nih, Mas Andi? Bagian tuh bikin ininya. Jangan di append lagi. Ini dicentang nggak? Kalau ini nggak dicentang, setiap kalian ngerani, dia akan ngisi terus. Jadi nanti jumlahnya bengkak. Padahal datanya isinya sama. Tapi kalau dicentang trunket, hapus dulu data lama, isi data baru. Gitu sih. Oh, pas double klik start. Oh, ini kalau misalnya ini bukan scheduling sih jatuhnya. Ini kalau misalnya, kita belum pernah coba sih. Ini ada interval di kalau mau diulang-ulang prosesnya. Coba aja di interval 1 detik. Karena ini mungkin mirip scheduling, tapi cuma per job. Belajar repeat ya. Bisa udah setup belum? Ini masih error ya, karena memang saya nggak setup.
Nah, saya belum ada. Ya, dia nggak sukses kan, dia nggak akan ngulang kemana-mana. Nah, itu prosesnya terulang-ulang kan. Kayak looping gitu loh, Mas. Jadi ya prosesnya akan jalan terus. Sama kayak ping strip tag. Nanti dia harus di stop kayak gini. Cuman kan kayaknya nggak bagus juga ya kalau di looping di sini. Dia ngelooping, tapi dia nggak ada kondisi dia harus selesai kayak for sama while kan kapan dia harus berhentinya ada. Kalau di repeat di sini tuh kapan dia berhenti ini interval 1 second ya, atau mau setiap Monday. Kenapa jangan di sini? Kita nggak pernah tahu ETL kita ada perubahan datanya atau gimana. Nanti kalaupun dia datanya ada yang salah, dia akan looping terus. Jadi nggak akan di-detect gitu aja sih. Nggak harus sampai sukses. Karena kan kalau sukses itu buat baca di job setelahnya. Sukses itu buat ngasih info ke job setelahnya, bukan di dalam. Ya makanya itu jeleknya looping di dalam sini. Udah dia looping terus aja. Pokoknya selama dia selesai, end, main DWH-nya selesai, dia diulang aja terus sama dia. Walaupun ada proses error. Error itu kan menurut si start dia berhenti gitu. Diulang terus sama dia. Dia nggak peduli itu mau error. Makanya jarang dipakai. Repeat di bagian depan. Sudah ditrunket. Kalau sudah ditrunket. Oke. Kalian mau break nggak sih? 10 menit atau kalian mau lanjut? Saya cari. Oke, bentar. Mas Andi, lanjut dulu ya. Nanti masalah data yang masih selisih, coba ditaruh di kolom chat. Tabelnya apa? Tabelnya apa? Di source berapa? Di DWH berapa? Saya mau tahu itu lebih kecil atau lebih gede. Misalnya lebih kecil atau lebih gede lah. Nanti di bagian prosesnya gimana. Oke, lanjut dulu ya teman-teman. Bentar. Udah selesai kan? Bagian mini quiz? Udah lah ya. Kalau ada yang masih nggak bisa, taruh di drop di pertanyaan. Kalau memang saya bisa jawab, saya by email. Oke, lanjut dulu. Itu kita punya resource data. Kemarin ada 5. Kita udah kerjain 3. Penjualan yang di database, master data cabang yang di database, master data produk yang di database. Oke. Nah, PR kita sekarang masih ada 3 lagi. Ternyata penjualan ada Excel, ada cabang yang dalam proses. Nah, di sini saya kasih nama filenya itu, ini kalau saya nggak ini ya, nggak saya zoom, nggak saya slideshow ya biar kelihatan. Di bagian pentaho sesi 3, di sini ada namanya trans penjualan manual XLS. Dia manual. Terus saya punya data master kategori produk. Ini formatnya adalah text file atau TSV. Ini master kategori.tsv. Udah ada. Yang ketiga ada master kota CSV. Master kota CSV. Silakan kalian download 3 file tersebut ke lokal kalian. Saya sudah tes dan itu bisa ya. Jadi semoga nggak ada isu yang kayak kemarin. Transformasi penjualan kok nggak selesai-selesai. Oh, berarti datanya banyak. Kalau nggak datanya banyak, biasanya kalau sesuatu yang nggak selesai-selesai itu banyak, kalau nggak ada yang nyangkut. Dilihat aja di bagian step metric. Step metric ngebantu kalian nge-troubleshoot kok itu errornya kenapa. Kenapa dia lama maksudnya errornya kenapa. Nah udah. Kayaknya datanya udah 40.000 berapa gitu. Emang agak lama sih.
bikin lagi transformasi baru, karena kita bukan DB to DB. Tapi kalau kalian mau pakai DB to DB yang kemarin mau di copy boleh, tapi bikin transformasi baru. Karena konsep saya adalah satu transformasi, satu table. Karena ini kita mau bikin dia itu semua dependensi, artinya runningnya tidak boleh berbarengan. Biar lebih mudah nge-tracking aja sih. Nah, yang kita bikin, Ctrl N aja. Datanya banyak ya. Enggak ngehang. Datanya banyak memang. Jadi lama banyak. Terus tergantung memori kita juga sih. Kalau pakai server tuh biasanya kenceng kan. Memori server makan berapa giga tuh gede. Kalau lokal. Ini saya aja ngebuka Pentau udah berat banget nih sebenarnya. Karena ini belum saya upgrade sih memorinya dan udah kebanyakan kepake di aplikasi yang lain. Oke, kalian udah buka transformasi. Kalian mau copy, misalnya. Saya mau copy. Misalnya master cabang. Saya males bikin table. Narik-narik lagi. Boleh. Tapi kalau saya yang kasih contoh di slide. Slide itu nanti kalian nggak usah khawatir. Ya, CSV dulu ya. Oh iya, CSV dulu. Nah, kita mulai dari CSV dulu. CSV ke database. Jadi yang CSV yang mana? Yang master kota. Jadi kalian pastiin master kotanya udah ke-download ya. Nah, ini langkah-langkah itu sampai ke run file, sampai DB success, baru di break-nya. Sampai DB success itu langkah-langkah yang di PPT. Jadi saya nggak akan bolak-balik ke PPT, kecuali ada notes yang perlu kalian ini. Jadi saya akan langsung ke DWH. Kok DWH? Pengen tahu. Yang pertama pasti karena kita bacanya dari CSV, buka di input, namanya kan input output baru ekstrak. Cari di sini CSV atau enggak kalau kalian klik CSV. Nah, saya berat pengen tahu ya kalau di search, jadi pakai yang CSV file input. Yang dua ini ini ada tipenya yang S3 sama GZIP lah. Itu saya pakai yang CSV karena yang saya kasih CSV biasa default. Double klik atau tarik. Kalian mau setting dulu, mau nambahin tabel output dulu boleh. Kalau saya yang contoh di sini itu saya setup dulu kalau misalnya. Ya, saya setup dulu biar enak. Jadi satu-satu saya setup biar nggak ada yang ketinggalan. Ini buka. Double klik ya, kalau maksudnya buka, double klik. Ini kasih nama aja, ekstrak file CSV master kota. Kalian mau kasih nama apa aja yang pendek-pendek juga boleh, yang penting orang ngerti. File name-nya browse. Nah, kalau CSV tuh dia udah otomatis kebaca delimiter sama enclosure-nya. Ini browse. Nih, saya taruhnya itu di dataset MST. Saya masukin ke mana ya? MST kotanya dia nggak saya simpan. Oh, ini MST kota. Nggak rapian mesinnya. Terus sudah, nggak usah ada yang ini lazy conversion emang default. Headernya dibaca, super header itu kan biasanya nama kolomnya ya. Get fields. Ya biasa, kita harus kasih tahu field mana yang mau diambil. Get fields saja. Ini otomatis. Biasanya kalau CSV, kalau udah dibaca, si CSV itu pengen langsung otomatis ngeklik review gitu. Jadi buat ngasih tahu ke kita, fieldnya udah berhasil keambil, sampel datanya benar nggak sih? Bentuknya masih ini ya, lebih ke tampilan kayak gini lah. Jadi dia ada tipe datanya juga dikasih tahu, lengthnya ada berapa, gitu. Ini cuma 3 doang nih. Jadi sebenarnya ada banyak, tapi yang dimunculin 3 doang. Gak usah banyak-banyak biar nggak berat munculnya.
Nah, ini udah otomatis lainnya, ini nggak usah ini kan currency ya. Nah, kalau kalian mau nge-trim, kalian udah diajarin kan ya trim di SQL. Trim itu apa fungsinya? Nah, ini bebas kalian mau trim atau enggak. Mau trim left trim atau bot. Nah, itu. Saya dibikin non aja. Kalian lihat aja tipe data kalian. Belum. Trim itu kayak gini. Misal, saya nulis Tetris. Udah belum? Tetris. Itu biasanya ada apa ya istilahnya, ada space di kanan kiri. Ini kalau kalian di lapor ETL bikin dashboard kayak gini itu jadinya nggak ke grouping. Jadi kalau kalian punya report nih 1, 2, 3, 1. Berapakah penjualan si Tetris? Nanti dia akan bikinnya pecah kayak gini. Harusnya kan dia notalin 7. Nah, kalau ngetrim itu maksudnya dia ngebuang. Ini kan aslinya kan nggak ada spasi. Ini kan ada spasi sebelah kiri. Ini spasi kanan kiri. Ini spasi sebelah kanan. Jadi kalau kalian, saya lupa. Di sini harusnya ada trimnya. Trim. Text. Nanti dia otomatis ngebuang si space-nya. Jadi dia tadinya kanan kiri. Jadi biar sama gitu. Nah, ini trim. Jadi mau kanan, mau kiri, mau ada di kanan, ada di kiri dibuang. Jadi pada saat grouping di report bersih datanya. Gitu. Tergantung. Ya, white space. Aduh, saya bilangnya spasi ya. Itulah pokoknya. Lupa namanya. Tergantung sih, Mas Fadil. Nggak. Misalnya Tetris, ini kayaknya nggak bisa sih. Dia bisanya di white space kanan kiri, tengah nggak bisa. Kalau yang kayak gini harus replace. Karena dia di tengah, dia cuma ngebaca start sama end. White space di start sama end. Koreksi ya kalau saya salah. Sebelum sama sesudah white space. Gitu. Jadi kalau yang 1, 2, 3 dijadiin 1, 2, 3-nya di spasi, nggak bisa. Nggak bisa di trim. Setahu saya, coba aja nih. Nggak bisa, karena dia ada di tengah. Biasanya white space yang ada di awal atau di akhir kalimat. Kalau yang kayak gitu udah pakai regex atau bisa pakai replace biasa aja. Nah, itu kalian harus tahu tuh bentuk datanya. Makanya saya bilang ketika ngekstrak, sebelum ngekstrak itu kenalin dulu nih tipe data kalian, kotor apa, kayak gimana. Nah, itu nanti kalian tentuin nih kalau ternyata menurut kalian, datanya rapi kok. Pada saat saya group by, Tetris semua ke grouping di satu. Gitu. Sorry ya. Terus pada saat nama kota saya group by, Jakarta sama Surabaya, Jakarta sama Jakarta ke grup kok, karena ternyata nggak ada white space. Ya udah kalian nggak usah pakai. Tapi kalau kalian merasa nggak yakin, ya udah pakai aja buat kalau mau cari aman. Tapi tertanya dulu, white space-nya tuh mempengaruhi nggak sih ke laporan kalian gitu. Jadi kalau mau melakukan apapun tuh confirm sama usernya. Takutnya jangan, nggak boleh dihapus white space-nya, itu penanda kita kok. Ya udah kalau emang mereka maunya gitu. Itu jadi yang penting ada nama, kolomnya diambil. Oke. Tinggal dibikin table output. Saya yakin kalian table outputnya udah jago. Saya malas pakai search karena lama. Jadi kalau kalian baiknya kalau cepat pakai search. Nah, double klik atau kalian mau drag and drop bebas. Kita kan mau taruh ke database nih, karena nggak mungkin ya kita lempar ke CSV lain, CSV lagi. Kalau kita mau ngolah jadi analisa kan masukinnya database biar enak pakai query. Nah ini sama, ini tambahin aja berarti store to DWH. Ini Tetris DWH, jangan masukin Tetris source. Biasanya kalian nggak punya hak akses untuk nge-write ke source.
biasanya dibatasin tuh sama si database admin, jadi pasti nggak akan bisa. Nah, terusnya DWH ya. Ini kita nggak bikin skema, kita tabelnya ini MST. Perangkatnya jangan lupa. Ini kalau kalian, ini kan saya belum pernah bikin, saya kebetulan udah pernah bikin. Jadi pasti ada MST kotak. Karena tadi saya ngetes, yang filenya bisa dibaca apa. Nah, kalian setup connection, target table-nya ditulis, SQL-nya jangan lupa. Kebetulan ini saya ada beberapa yang memang keubah. Ini kalau kalian pasti create, kalau belum pernah ada di table-nya. Nah, kenapa sih kalau kalian nge-edit ETL, baiknya dibaca dulu ya kayak gini, takutnya ada yang ngubah-ngubah, ubah datanya, atau ada yang ubah namanya. Tapi itu baiknya di awal. Kalau kalian udah bikin DWH utuh, terus kalian ubah-ubah di kolom, kalian udah bikin query-query transformasi, ribet. Jadi distandarkan. Makanya ada standarisasi di awal. Di close, di OK. Klik SQL error. Errornya apa tuh? Kalau udah, errornya apa? Infonya. Saya klik SQL error. Errornya apa? Save. Seperti biasa, jangan lupa di save karena dia udah ngasih tahu nih ada change. Di save. Extract master kota ini saya timpa aja. Nah, di extract master kota. Berarti belum ada field-nya, Mas Anggoro. Coba dicek field-nya ini udah ada atau belum. Terus hop-nya hidup nggak? Jangan sampai kayak kemarin tuh pernah ada ya, hop-nya mati. Hidupin dulu. Jadi get fields-nya jangan lupa diklik. Ini nge-list. Jadi kalau default kan tadi nggak ada nama list field-nya. Itu artinya dia belum menerima informasi field atau dicek dulu. Jadi di preview dulu ya. Itu untuk mastiin kalian tab-nya benar atau enggak. Kalau tadi kan ada preview yang nunjukin ada kalian, oh kebaca kok Pentaho di table input. Kalau jadi kalian bisa tahu nih, kalau troubleshooting kan pelan-pelan satu step karena kalian kan harus tahu titik mana dia salah. Jadi di sini dipastiin dulu, oh nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah berarti table input ini nggak ada masalah. CSV input ini nggak ada masalah. Nah, store to DWH tinggal di running aja. Kalau SQL-nya error, yang tadi itu berarti nggak nerima field-nya. Running. Di save dulu. Running. Semoga tidak error. Nah, dilihat di step matrix. Inputnya 96, ada 95. Nah, 96 ini ada makanya dia nge-write-nya 95 baris yang dibaca sama si CSV.